Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap pada modul 7, di mana anggotanya ada saya sendiri, yang kedua ada Anggreni, yang keempat ada langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Reli. Adanya bisa. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan kuesioner. Untuk pertama, ada poin penambahan dan pengurangan aset tetap. Untuk poin pertama, apakah semua penambahan atau pengurangan untuk A diotorisasi sebagai mestinya secara tertulis berada di indeks Y. Untuk B diusulkan dengan surat yang menunjukkan 1 pertimbangan, 2 harga taksiran atau estimate cost, 3 pemasok, 4 spesifikasi, 5 akun yang di debit atau di kredit. Semua indeksnya berada di Y. Untuk poin ke-6 ada taksiran umur, estimate useful life, dan presentasi penyusutan atas tambahan baru. Untuk indeksnya di T atau tidak. Di poin C di sini apakah bukti atas dilepasnya sesuatu aset akan diganti baru telah dilakukan. Itu untuk poinnya berada di Y. Untuk poin kedua, apakah disusun anggaran untuk pengeluaran modal atau investasi capital expenditure dan persetujuan tertulis atas setiap proyek yang besar ditandatangani oleh staf yang menunjukkan oleh Dewan Komisaris Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kepada A bagian pemilihan, B bagian teknik, C bagian akuntansi. Untuk indeksnya berada di bagian T atau tidak. Untuk poin ketiga, apakah semua pengeluaran investasi atau capital expenditure dalam bentuk upah, bahan, dan persediaan harus melalui prosedur administrasi yang sama dengan pengeluaran langsung dibebankan sebagai biaya renew expenditure berada di indeks TR atau tidak relevan. Oke, di sini akan menunjukkan kuesioner kedua. Oke, untuk aset tetap dalam pembangunan, untuk poin keempat, apakah proyek tersebut dalam buku besar, misalnya construction in progress. B, kontrol atas setiap jenis akun. C, diotorisasi dalam rumusan secara jelas. Untuk indeksnya berada di TR atau tidak relevan. Untuk D-nya untuk penyimpangan dari anggaran telah ditetapkan harus mendapatkan persetujuan juga berada di TR atau tidak relevan. Untuk registrasinya, poin kelima, apakah registrasi atau dokumen aset tetap untuk poin A dan B, C disimpulkan dengan baik atau perusahaan, akurat, up to date, secara berkala dicocokkan dengan akun kontrol buku besar. Dia menunjukkan perincian sebagai berikut: nomor identifikasi, 2 lokasi, 3 taksiran umur, 4 presentasi penyusutan. Semua berada di indeks Y atau relevan. Untuk poin ke-6, apakah semua aset tetap untuk poin A sampai C diamankan dengan baik, dirawat dengan baik, diasuransikan dengan cukup? Ya, boleh dibilang relevan. Untuk poin ke-7, apakah peralatan dan perkakas kecil terkontrol? Untuk poin A sampai C, atas perolehan dan penyusutan diamankan dan dirawat dengan baik semuanya. Untuk A dan B berada di T atau tidak. Untuk poin ke C, ya relevan. Untuk poin ke-8, apakah terdapat pengawasan yang baik terhadap bukti-bukti pemilikan atau dalam bahasa Inggrisnya title deeds.
Untuk poin A, perincian secara jelas pemilikan dibuat dalam suatu daftar berada di indeks Y. Untuk B, disimpan oleh sebagian terpisah dari bagian akuntansi, ya relevan. Oke, kuesioner ketiga. Untuk poin nilai saat ini ada poin ke-9. Apakah nilai buku aset tetap jauh menyimpang bila dibandingkan dengan tasan harga pasar yang berlaku atau estimate accurate market value? Itu berada di indeks TR atau tidak relevan. Untuk poin 10, apakah metode dan persentase penyusutan? Untuk poin A, sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau sering disebut SAK, berada di Y, ya. Untuk poin B, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak relevan. Untuk C, itu metode penyusunan yang digunakan adalah metode garis lurus atau straight line, berada di indeks P, tidak. Di sewa aset tetap ada poin ke-11, apabila aset tetap disewa dan bukan dibeli, apakah mestinya untuk indeksnya berada di ITR atau tidak relevan. Untuk B, pembukuan cocok dengan jenis sewa yang telah bersangkutan sesuai dengan SAK. Untuk indeksnya berada di ITR atau tidak relevan. Untuk C, uang sewa dan perjanjian secara jelas dinyatakan untuk dapat menunjukkan keadaan dengan layak. Untuk indeksnya berada di TR atau tidak relevannya. Oke, di poin umum ada nomor 12, apakah sistem informasi meliputi di mana perlunya anggaran untuk pengeluaran investasi capital expenditure? Ya. Untuk B, alasan untuk pengeluaran investasi juga berada di indeks, ya. Untuk poin C, persentase keuntungan diharapkan atas investasi tersebut, tidak. Untuk D, perbandingan anggaran dengan pengeluaran sesungguhnya berada di indeks, tidak. Untuk E, penjelasan atas penyimpangan besar antara anggaran dan pengeluaran sesungguhnya berada di indeks TR atau tidak relevan. Untuk poin ke-13, apakah perusahaan telah ditetapkan perumusan kebijakan yang jelas untuk membedakan pengeluaran investasi atau capital expenditure dengan dengan pengeluaran di atas rupiah atau ditafsirkan berada di indeks, ya. Untuk poin keempat, apakah dibuat buku daftar aset tetap juga berada di indeks di indeks C. Untuk poin ke-15, apakah total jumlah perincian dicocokkan secara berkala dengan akun terkontrol berada di indeks Y. Untuk poin ke-16, apakah masing-masing aset tetap diberikan tanda kode pengenal juga berada di indeks Y. Oke, di sini selanjutnya untuk semester keempat. Oke, ada poin ke-17. Apakah aset tetap yang telah disusutkan penuh tapi masih tetap digunakan tetap percatatan pada akun aset berada di indeks TR atau tidak relevan? Untuk poin ke-18 ada apakah buku atau daftar aset tetap direview minimal setahun sekali untuk mengetahui barang yang rusak atau yang menganggur? Di sini berada di poin ke-T. Untuk poin ke-19, apakah prosedur rutin menjamin bahwa selalu secara dilaporkan kepada bagian akuntansi dan dibukukan atas proyek yang sudah selesai berada di indeks TR atau tidak relevan? Untuk poin B, aset tetap yang disingkirkan karena tidak berguna lagi atau retigenin atau berada di indeks T. Untuk penjualan aset tetap berada di indeks Y. Oke, untuk poin nomor 20. Untuk poin bila dibuat laporan keuangan intern
apakah biaya penyusutan diperhitungkan? Untuk indeksnya ada di Y. Untuk poin kelemahan-kelemahan yang tidak tercantum pada pertanyaan di atas, untuk poin pertama terjadinya kesalahan dalam mencatat, menilai, dan mengklarifikasi aktivitas tetap mempengaruhi penyajian laporan aktivitas tetap dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. Pengendalian internal aktivitas tetap harus ditingkatkan kembali. Untuk yang poin ketiga, aktivitas tetap diperoleh harus kapitalisasi dengan benar. Catatan lain, dari beberapa kelemahan yang terjadi akan menimbulkan terjadinya penyelewengan, maka dari itu perlu meninjau kembali perlakuan akuntansi untuk memperoleh aktivitas tetap dan pengeluaran yang terjadi. Untuk kesimpulan penilaian baik sedang atau buruknya, di sini kami menilai sedang karena masih ada beberapa kelemahan dan hal yang perlu diperbaiki seperti yang sudah disebutkan pada bagian kelemahan dan catatan lain di atas, maka perlu diadakan beberapa perlakuan akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Revisi kesimpulan penilaian, lampiran alasannya. Ya, terima kasih Rali. Selanjutnya ada pemateri kedua yaitu Anggi Nur Anggraini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan prosedur audit dengan schedule siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. Yang kedua, minta daftar aset tetap atau list of fixed asset yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya, cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Di sini kita sudah lakukan dan diberi tanda centang. Yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Di sini kita sudah buat dan ada di indeks J. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan. Apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang misalnya. Di sini kita sudah buat dan ada di indeks JJ. Mutasi penambahan. Penambahan yang nilainya material, perhatikan bukti pendukung dan pemilikannya. Misalnya, permintaan pembelian, pesanan pembelian dan persetujuannya, sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran harga beli, terutama dari perusahaan afiliasi atau hubungan istimewa, faktur pembelian, surat kontrak, serta bukti pembayaran, dan apabila dibangun sendiri, ke bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Di sini kita sudah lakukan dan diberi tanda centang. Mutasi pengurangan. Untuk pengurangan atau penjualan atau penghapusan, perhatikan apakah akun akumulasi penyusutannya telah didebit sebagaimana seharusnya, serta cara perhitungan dan pembukaan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya. Ini kita tidak dapat informasinya dan tidak melakukan prosedur, kita beri tanda strip. Yang kelima, apabila ada construction in progress, telah biaya yang dibebankan apabila pembangunan aset ini
disubkontrakan ke pihak lain. Perhatikan apakah pencatatannya sudah sesuai dengan presentasi, penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak, dan berita acara penyelesaiannya kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Ini kita tidak dapat informasinya dan tidak melakukan prosedurnya. Kita beri tanda strip. Yang keenam, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Apakah pencatatan sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30, bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usahanya yang timbul. Di sini kita sudah buat dan ada di indeks J. Yang ketujuh, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di sini kita tidak dapat informasinya dan tidak melakukan prosedur, kita beri tanda strip. Selanjutnya, ke-8. Bila perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap, minta daftar penilaiannya, teliti dasar penilaiannya, apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu PSAK nomor 16. Mendapat keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif. Pelajari dasar penilaian, prosedur, dasar perhitungan akumulasi penyusutan, dan perlakuan atas aset tetap yang usang. Minta surat ketetapan dari kantor pelayanan pajak yang bersangkutan apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui. Lakukan perhitungan atas efek kumulatif dari tahun diajukannya sampai dengan tahun disetujuinya nilai tersebut. Cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Di sini kita tidak dapat informasinya dan tidak melakukan prosedur, kita beri tanda strip. Yang ke-9, lakukan reasonableness atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara pembinaan akun, akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan. Lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya bandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sini kita sudah buat dan ada di indeks J. Yang ke-10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. Yang ke-11, lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur atau idle capacity. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan dihentikan. Di sini kita sudah buat dan ada di indeks J. Yang ke-12, pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman kepada kreditor, bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ke bawah, Sar. Akuntansi yang berlaku umum, aset tetap dalam sewa guna usaha, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, aset tetap yang belum
atau tidak digunakan lagi dalam usaha. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. Perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari tahun sebelumnya, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilannya, pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa, misalnya kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Ini kita sudah lakukan dan diberi tanda centang. Yang ke-13, tujuan perpajakan. Minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Periksa klarifikasi penambahan menurut golongan fiskal serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fiskal telah dikeluarkan. Kita sudah lakukan dan diberi tanda centang. Yang ke-14, catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client reparation letter, surat manajemen atau manajemen letter, serta hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. Selanjutnya, kita akan menjelaskan prosedur audit dengan skedul utang sewa guna usaha. Yang pertama, minta semua daftar hutang sewa guna usaha atau leasing. Di sini kita sudah lakukan dan diberi tanda centang. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo pertanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang jaminan, skedul pembayaran, dan syarat-syarat lain. Ini kita sudah buat dan ada di indeks N1. Yang ketiga, minta kopi surat perjanjiannya sewa guna usaha untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode capital atau capitalist method atau metode operasional atau operating list method. Ini kita sudah lakukan dan diberi tanda centang. Yang keempat, periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Ini kita sudah buat dan ada di indeks M3 dan N1. Yang kelima, vouching setiap pembayaran pokok jaminan dan bunga yang telah dilakukan. Ini kita sudah lakukan dan diberi tanda centang. Yang keenam, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca. Ini kita sudah buat dan ada di M3. Baik, terima kasih banyak Anggi atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Rionita. Kepadanya dipersilakan. Baik, langsung saja saya Dwi Rionita. Saya di sini akan menjelaskan tentang harga perolehan yang akun-akun perolehan, yaitu 1 tanah, 2 bangunan dan prasarana, 3 peralatan kantor, yang keempat ada kendaraan bermotor, yang kelima ada aset tetap SGU. Dari semuanya itu jumlah dari harga perolehan yaitu per klien pada tanggal 31 Desember 2012 jumlahnya sebesar Rp1.752.000.000.
Sedangkan di sini pada peralatan kantor terdapat keterangan 22, 23, dan 26. Terus keterangan di kendaraan bermotor terdapat keterangan 28 dan aset tetap SGU keterangannya 30. Itu semua akan dijelaskan di sheet berikutnya. Terus parenya di yang jumlah pare yang di debit yaitu pada peralatan kantor sebesar 17 juta, sedangkan yang dikredit 15 juta. Pare pada kendaraan bermotor sebesar 12.500.000. 12.500.000 itu terdapat dari 301 juta dikurangi 288.500.000. Dan jumlah pare pada debit yaitu sebesar 104.200.000 dan dikredit sebesar 15 juta. Sedangkan jumlah per audit per tanggal 31 Desember 2012 yaitu sebesar 1.841.200.000 dan per audit 31 Desember 2011 sebesar 1.733.000.000. Nah, selanjutnya ada akumulasi depresiasi. Akunnya yaitu terdapat bangunan dan prasarana. Yang kedua ada peralatan kantor. Yang ketiga ada kendaraan bermotor. Dan yang keempatnya ada aset tetap SGU. Pada peralatan kantor terdapat keterangan 24. Dan sama itu akan dijelaskan di sheet berikutnya. Dan jumlah dari perkelahian per tanggal 31 Desember 2012 yaitu sebesar 266.925.300. Jumlah pare pada debit yaitu sebesar 8.500.000 dan jumlah pare pada kredit sebesar 16.734.167 dan jumlah per audit per tanggal 31 Desember 2012 sebesar 275.159.467 dan jumlah per audit 31 Desember 2011 sebesar 180.999.900. Yang selanjutnya ada nilai buku. Akun dari nilai buku yaitu terdapat tanah, bangunan dan prasarana, peralatan kantor, kendaraan bermotor, serta aset tetap SGU. Pada tanah, perkelahian pada tanggal 31 Desember 2012 serta peraudit 31 Desember 2012 serta peraudit pada tahun 2011-nya sama sebesar 775 juta rupiah. Dan jumlah dari perkelahian 31 Desember 2012 yaitu sebesar 1.045.074.700 dan jumlah pare yang didebit yaitu sebesar 89.200.000 serta pare yang dikredit sebesar 4.000.000 min 4.070.520 per audit per tanggal 31 Desember 2012 yaitu jumlahnya 1.578.345.220 serta jumlah per audit pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu sebesar 150.500.100.100. Indeksnya terdapat di indeks J. Selanjutnya kita akan jelaskan pada sheet berikutnya. Catatan pemeriksaan yaitu 1. Kebijakan akuntansi. Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus tanpa residu dengan taksiran umur ekonomi sebagai berikut. Bangunan dan prasarana 20 tahun, kendaraan 10 tahun, serta peralatan kantor 5 tahun. Yang kedua,
kami telah melakukan pemeriksaan fisik atas aset tetap bersama dengan staf bagian umum. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan bahwa aset tetap belum diberikan kode aset tetap. Yang ketiga, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beban penyusutan aset tetap. Yang keempat, berdasarkan laporan keuangan yang telah kami audit, terdapat beberapa hal yang perlu kami koreksi terkait dengan jumlah aset tetap yang telah dibuat oleh perusahaan klien. Di antaranya sebagai berikut. Pada keterangan yang tadi, yang tanggal yang 22, yaitu jurnalnya, peralatan pada debit sebesar 1 juta, kas pada kredit sebesar 1 juta. Dan keterangan 23, jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan pada debit sebesar 166.667, pada debit akumulasi penyusutan peralatan pada debit sebesar 116,667, dan 166,667 itu terdapat dari hasil 1 juta per 5 dikali 7 per 12. Itu termasuk penyusutan filling kabinet. Kemudian keterangan 24, jurnalnya yaitu harga pasar per kantor lama di debit 6 juta, akumulasi penyusutan komputer lama di debit sebesar 8.500.000, rugi pertukaran aset pada debit sebesar 500.000, serta peralatan kantor lama pada kredit sebesar 15 juta. Itu termasuk pertukaran peralatan kantor. Yang keterangan 25, jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan baru pada debit sebesar 2.083.333, akumulasi penyusutan pada kredit sebesar 2.083.333. Dan keterangan 26, jurnalnya yaitu peralatan kantor pada debit sebesar 10 juta, kas besar pada kredit sebesar 10 juta. Keterangannya yaitu pembelian mesin fotokopi. Keterangan 27, jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan pada debit sebesar 166.667, akumulasi penyusutan peralatan pada kredit sebesar 166.667. Itu termasuk penyusutan mesin fotokopi. Dan keterangan pada keterangan 28, jurnalnya yaitu beban pemeliharaan dan perawatan pada debit sebesar 12.500.000, dan Bank Bini pada kredit sebesar 12.500.000. Keterangan 29, jurnalnya yaitu kendaraan bermotor pada debit 12.500.000, beban pemeliharaan dan perawatan pada kredit sebesar 12.500.000. Lanjut, di sini ada keterangan tanah, bangunan dan prasarana, peralatan kantor, kendaraan bermotor, serta aset tetap SGU. Untuk tanah di sini nilainya sama pada harga perolehan pada tahun 2011, 2012, serta akumulasi penyusutan pada tahun 2012 jumlahnya sama, yaitu sebesar 2000. Akumulasi penyusutan pada tahun 2011 dan 2012-nya kosong, tetapi pada nilai buku pada tahun 2011-2012-nya sama, yaitu sebesar 775 juta rupiah. Sedangkan bangunan dan prasarana pada harga perolehan tahun 2011 yaitu sebesar 650 juta. Pada tahun 2012-nya sama, akumulasi penyusutan
pada tahun 2011-nya 67.708.300 plusnya yaitu 2.315.000 dan pada tahun 2012-nya yaitu sebesar 90.833.300, sedangkan nilai buku pada tahun 2012 yaitu sebesar 559.166.700 dan pada tahun 2011-nya yaitu sebesar 582.291.700. Terus di sini jumlah dari keseluruhan akun yang di atas pada harga perolehan pada tahun 2011-nya itu sebesar 1.732.700 serta pada tahun 2012-nya jumlahnya itu sebesar 1.766.500 dan akumulasi penyusutan pada tahun 2011 sebesar 181.999.900 dan pada tahun 2012-nya sebesar 260.987.280 dan nilai buku pada tahun 2012 jumlahnya yaitu sebesar 1.505.512.720 pada tahun 2011 jumlahnya yaitu sebesar 1.551.100. Total dari tanah, bangunan dan prasarana peralatan kantor, kendaraan bermotor, serta aset tetap SGU-nya yaitu pada tahun 2011 1.732.700. Harga perolehan pada tahun 2012-nya 1.841.200. Terus akumulasi penyusutan jumlahnya yaitu pada tahun 2011 181.999.900 dan pada tahun 2012 sebesar 262.854.780. Jumlah nilai buku pada tahun 2012 yaitu sebesar 1.538.345.220 dan pada tahun 2011 totalnya itu sebesar 1.551.100. Indeksnya berada di indeks JJ. Selanjutnya yaitu peta, yaitu hutang sewa guna usaha jangka panjang per 31 Desember 2012. Keterangannya di sini ada PT Finance referensi per klien 31 Desember 2012. Pare pada debit yaitu sebesar 34.900 dan kreditnya yaitu sebesar 59.760.000 per audit per tanggal 31 Desember 2012-nya yaitu sebesar 34.860.000 per audit 31 Desember 2011-nya yaitu kosong. Indeksnya berada di indeks N1. Schedule-nya hutang sewa guna usaha jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari. Terima kasih, Dwi. Saya akan menjelaskan catatan pemeriksaan dari hutang sewa guna usaha jangka panjang.
Berdasarkan pengamatan kami sebagai auditor terkait dengan akun sewa guna usaha perusahaan telah melakukan kekeliruan dalam melakukan penjumlahan. Oleh karena itu, jurnal koreksi yang kami berikan adalah pada nomor 31, utang SGU jangka panjang di debit sebesar 1.600.000. Beban bunga sebesar 622.500. Yang dikreditnya beban SGU sebesar 2.282.500. Dilanjut, keterangan nomor 32, ada utang SGU jangka panjang di debit sebesar 1.600.000, beban bunga di debit sebesar 622.500, di kredit beban SGU sebesar 2.282.500. Selanjutnya, pada utang SGU jangka panjang sebesar 1.600.000, beban bunga di debit 622.500 atas beban SGU sebesar 2.282.500. Di sini 2.282.500 itu dari angsuran, didapat dari beban bunga ditambah pokoknya, yaitu 622.500 ditambah 1.600.000. Pencatatan pembayaran Desember. Kemudian pada keterangan 34, beban penyusutan aset tetap SGU sebesar 1.867.150. Debit. Yang dikreditnya akumulasi penyusutan aset tetap SGU sebesar 1.867.500. Dibuat oleh diperiksa oleh Anggraini. Selanjutnya ada PT Peta, utang sewa guna usaha jangka pendek periode 31 Desember 2012. Keterangannya PT Finance. Kami kasih keterangan nomor 35, dikredit sebesar 19.920.000 per audit tanggal 31 Desember 2012 sebesar 19.920.000. Klien PT Peta, schedule-nya utang sewa guna usaha jangka pendek dibuat oleh Sari Mustika Handayani pada tanggal 14 Desember 2012. Diperiksa oleh Anggi Nur Anggraini pada tanggal 18 Desember 2012. Disimpan di indeks M3. Periode 31 Desember 2012. Selanjutnya di sini catatan pemeriksaan utang jangka pendek juga. Jurnalnya ada utang SGU sewa guna usaha jangka panjang sebesar 19.920.000 di debit. Yang dikreditnya utang SGU sewa guna usaha jangka pendek
sebesar 19.920.000. Kami posting di sini ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada tabel. Bisa kita lihat juga di buku 1 halaman terakhir modul 7. Ada beberapa akunnya yaitu komputer, mesin fotokopi, kendaraan, komputer dan printer lama, komputer dan printer baru. Harga perolehannya juga ada di buku 1, masa manfaatnya juga sama, penyusutan per bulan juga sama, penyusutan tahun 2012 juga sama, nilai buku serta harga pasarnya juga sama, ada di buku 1. Di sini 2.083.333. Jurnalnya, beban penyusutan peralatan baru didebit sebesar 2.083.333 terhadap akumulasi penyusutan 2.083.333. Selanjutnya di sini ada peralatan kantor 10 juta terhadap kas besar. Pembelian mesin fotokopi. Bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan. Didebit sebesar 166.667 terhadap akumulasi penyusutan peralatan. Dikredit sebesar 166.667. Di sini penyusutan mesin fotokopi yang belum tercatat. Klien satu peta dibuat oleh Sari Musnika Handayani, diperiksa oleh Anggi Nur Anggraini, indeksnya N1, periodenya 30 Desember 2012. Selanjutnya ada surat konfirmasi sewa. Jakarta, 8 Januari 2013, nomor 01, KSGU 2012, PT Peta. Kepada PT Finance, Jalan Said Kafling 18, UP Manajer Akuntansi dan Keuangan. Dengan hormat, auditor kami, Edson dan rekan, sedang memeriksa laporan keuangan dan ingin mendapatkan konfirmasi langsung mengenai saldo piutang kami pada pusat Anda. Mohon bandingkan informasi di bawah ini dengan catatan Anda pada tanggal tersebut. Apabila jumlah cocok, mohon jelaskan secara terperinci penyebab perbedaannya pada formulir di bawah ini. Kemudian tanda tangani dan kirimkan langsung kepada auditor kami dengan menggunakan amplop terlapis. Hormat kami, Manajer Akuntansi dan Keuangan. Ini. Konfirmasinya di sini. Kita lihat ya teman-teman. Nomor 1, garis miring KSGU 2012, kata kepada kantor akuntansi Edson dan rekan, Jakarta. Dengan hormat, saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 75.322.500 dalam kurun 54.780.000 angsuran dan 20.542.500 bunga adalah cocok.
hormat kami. Susan, jabatannya sebagai manajer akuntansi dan keuangan dibuat pada tanggal 14 Januari 2013. Baiklah, terima kasih banyak, teman-teman. Inilah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekeliruan, baik salah satu kata maupun dalam penyampaian informasi yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.